Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, dokter, kita langsung ke fakta atau mitos nih. Seseorang yang sering curhat dengan chatbot AI, ini bisa merubah perilaku orang tersebut menjadi susah untuk bersosialisasi dan juga hilang rasa percaya diri terhadap orang tersebut. Oke, jadi ini bisa jadi fakta juga ya. Ada penelitiannya ketika seseorang terlalu sering ya menggunakan AI, tapi dengan catatan terlalu sering, itu bisa meningkatkan rasa kesepian, terus jadinya menurunkan keinginan seseorang itu untuk bersosialisasi. Tapi tentunya kalau cuma sekali-sekali dia nggak apa-apa ya. Ini kalau misalnya frekuensinya sudah terlalu sering. Tapi dampaknya jadi susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar ya dokter ya? Iya, jadinya karena dia udah keseringan komunikasi dengan AI, jadi minatnya untuk sosialisasi itu bisa jadi berkurang gitu. Oke, nah dokter, sebenarnya rasa hilangnya untuk bersosialisasi dan juga kepercayaan diri kepada orang lain ini jangan-jangan memang sudah dipengaruhi begitu karena dia sering curhat, sering cerita dengan chatbot AI tersebut. Iya, memang kalau misalnya itu kita perlu lihat dulu mana yang duluan ya. Bisa jadi memang sebelum dia curhat dengan AI ini dia udah merasa nggak nyaman duluan, dia udah dikecewakan misalnya sama orang-orang sekitarnya atau punya trauma-trauma tertentu sehingga ia memilih untuk ngobrol dengan AI seperti itu. Tapi itu ada pengaruh nggak sih dengan mungkin rasa penurunan kepercayaan terhadap orang-orang, terhadap keluarga, terhadap teman, kerabat kerja gitu? Karena mungkin kurangnya privasi atau takut dijudge, dokter mungkin? Betul, memang AI ini kan didesain untuk melayani kita ya. Jadi dia ada di mana aja, kapan aja, mudah aksesnya, terus murah juga nggak bayar gitu. Jadi seseorang ya cenderung itu kan aksesnya mudah, jadi dia cenderung memilih AI ini untuk bercerita. Ya kalau misalnya memang tentunya kan beda ya ngomong sama AI sama ngomong sama teman kita, sama saudara kita. Kalau kita punya lingkungan yang baik, yang mendukung, yang hangat, yang bisa menjadi support system kita, kita tentunya kan akan cerita ke kerabat, ke teman kita ya. Tapi ketika seseorang tidak punya itu, ya itu bisa jadi menjadi alasan kenapa dia jadi menggunakan AI. Oke, nah dokter, ini ada fakta atau mitos lagi. Seseorang yang sering curhat dengan chatbot AI menjadi kesenjangan empati terhadap sesama. Nah kalau yang ini sebenarnya penelitiannya sih saya belum menemukan ya, tapi memang ada kekhawatiran kalau misalnya seseorang sering menggunakan AI, AI itu kan sebenarnya empati itu kan kita kan meraba rasakan apa yang dirasakan orang lain. AI itu kan robot ya, dia nggak merasakan emosi, dia nggak merasakan empati, dia hanya bisa mensimulasikan empati. Dia tahu empati definisinya begini, cara ngomongnya begini gitu, tapi dia tidak benar-benar merasakan. Ketika seseorang terpapar empati buatan ini terus-terusan, lama-lama bisa jadi kebal sama empati, terus dia jadi detach gitu, dia jadi nggak terhubung dengan emosi dia sendiri, dengan emosi orang lain, dan hal ini kalau misalnya terjadi terus-menerus ditakutkan memang bisa membuat seseorang untuk membentuk empati itu akan lebih sulit seperti itu. Oke, tapi dokter, ada nggak sih data ataupun penelitian medis tentang seseorang yang kebiasaan curhat dengan chatbot AI dengan kondisi mental seseorang secara umum? Ada ya, dan penelitian itu yang tadi bisa membuat ketergantungan kalau misalnya memang terlalu sering, tapi dengan catatan memang dia menggunakan AI ini untuk kabur gitu dari masalahnya, terus jadi keterikatan emosional sama AI. Terus tadi penelitian juga mengatakan bahwa kalau keseringan menggunakan AI jadi sering merasa kesepian, kemudian tadi minat untuk sosialisasinya jadi rendah. Oke, dokter, ini menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa Hidup Sehat usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.